sesuatu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan simulasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEAM. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Yasmin dengan NPM 2410306014. Saya Filia Izania Rosi dengan NPM 2440306011. Saya Jonathan Eko Prasetyo dengan NPM 2440306138. Selamat menyaksikan. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEAM merupakan pembelajaran dengan menggabungkan 5 bidang, yaitu bidang sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Karakteristik dari model pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM diantaranya adalah menggabungkan 5 bidang utama, kemudian permasalahan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan hasilnya itu berupa produk atau proyek nyata. Sintaks pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah. Yang kedua, eksplorasi konsep dan perencanaan. Yang ketiga, merancang solusi atau prototipe. Yang keempat, membuat dan menguji suatu produk. Yang kelima, mempresentasikan hasil dan refleksi. Yang keenam, evaluasi proses maupun produk yang dibuat siswa. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, langsung aja masuk ya. Jadi hari ini tuh kita akan mendesain kemasan minuman susu bangun ruang siswaku, yaitu akun dan terucuk. Nah, tahu nggak ini bentuk apa? Yang itu kayak tabung, Bu. Betul. Kalau yang ini? Gambar kedua kayak kerucut, Bu. Betul sekali. Jadi kalau misal dua bentuk ini kalau misal digabung itu bisa jadi kemasan minuman, yaitu berbentuk tabung dan berbentuk kerucut. Nah, sebelumnya nih ada yang tahu nggak kenapa banyak minuman kemasan yang berbentuk tabung? Saya Ibu. Ya. Dengan menghitung volume, Bu. Terus kita juga bisa mengukur berapa macam aluminiumnya. Ya, betul sekali. Nah, selain itu barangnya jadi gampang disusun dan disimpan, Bu. Ya, betul. Nah, ada yang tahu nggak nih kenapa tutupnya kerucut? Saya tahu, Bu. Ya, Bu. Supaya mudah dituang dan nggak mudah tumpah. Ya, betul sekali. Nah, jadi hari ini Ibu ada tugas, yaitu proyek desain kemasan minuman susu bangun ruang sisi lempung, tabung, dan kerucut. Langsung aja ke ketentuan tugasnya. Jadi ketentuannya yaitu bekerja dalam kelompok. Jadi nanti Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Terus desain kemasan berbentuk tabung dengan tutup kerucut. Boleh dibuat secara kanva. Gunakan unsur seni seperti warna, label, dan merek agar lebih menarik. Nah, anak-anak, ini aspek yang harus diperhatikan karena nanti ada di penilaian. Yang pertama yaitu ada size, yaitu mengamati bentuk benda di sekitar dan hubungannya dengan fenomena alam. Yang kedua ada teknologi, yaitu menggunakan aplikasi desain, yaitu aplikasi Canva. Dan engineering itu menentukan ukuran bahan, menyesuaikan bentuk tabung dan kerucut agar pas. Art itu desain warna dan tampilan kemasan itu harus menarik. Dan matematika yaitu menghitung volume dan luas permukaan dengan tepat. Nah, langkah pengerjaannya boleh anak-anak tulis agar nanti
waktu pengerjaan tidak susah. Silahkan ditulis dulu. Nah, gimana nih anak-anak? Sudah selesai belum mencatatnya? Sudah. Oke. Sekarang saya bagi kelompok, yaitu ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan anak-anak berdiskusi dengan temannya yang sekelompok. Nanti ibu akan cek keliling melihat diskusi kalian. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih, kan kita mau bikin kemasan minuman. Gimana sih caranya kita agar tahu berapa kapasitas yang bisa diisi dalam kemasan minuman tersebut? Menurut saya kalau kemasan yang berbentuk tabung itu dapat lebih banyak menampung cairan, Bu. Betul sekali. Selain itu kita juga bisa mengukur berapa macam aluminiumnya supaya bentuknya itu efisien. Ya, betul sekali. Oke, silakan desain ya dengan kelompok masing-masing. Ibu tunggu selama 60 menit. Silakan. Jadi guru kok ada ngomong ini kok masih bingung nentuin warnanya. Kalau pink gimana? Tapi lebih cocok coklat nggak sih? Soalnya kan susunya rasa coklat. Iya benar sekali. Gimana kalau kita tambahin gambar sapi, terus kita tambahin juga logo merek Wilkomori biar lebih menarik. Boleh. Gimana kalau logonya di tengah? Terus nanti tutup rujuknya dibuat lebih runcing. Boleh, boleh, boleh. Gimana? Wah, bagus sekali. Berarti kalian sudah memahami kapasitas dan secara efisien ya. Silakan dilanjutkan. Nah, setelah ibu cek, ternyata hasil diskusi kalian itu udah 80% ya. Jadi kalian silahkan lanjutkan di rumah. Besok kalian bawa produknya agar bisa dipresentasikan. Nah, ibu besok akan tunjuk secara acak untuk maju ke depan. Oke, sekian pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi gimana nih, udah pada membawa hasil desainnya apa belum? Sudah. Oke,
adalah kemasan susu milik Milkomori yang berbentuk tabung dengan tutup kerucut. Nah, dari sisi sains, kami memahami bahwa bentuk tabung cocok untuk menampung cairan karena tekanan di dalamnya bisa merata dan tidak mudah tumpah. Nah, tutup berbentuk kerucut juga membantu saat menuang atau tidak tumpah. Untuk teknologinya, kami menggunakan aplikasi Canva biar produknya itu rapi. Kemudian pada engineeringnya kita menentukan ukuran jari-jarinya 4 cm, tinggi tabungnya 12 cm, dan tinggi kerucutnya 6 cm. Setelah itu, kami melakukan uji coba dengan membuat model sederhana dari kertas karton. Dan hasilnya ukuran tersebut pas, tidak terlalu tinggi dan pas untuk digenggam. Bentuk tabung dan bentuk kerucutnya juga bisa disatukan dengan baik tanpa celah. Terus untuk A, kami memilih warna coklat tua agar sesuai dengan rasa susu coklatnya, menambahkan gambar sapi sebagai identitas produk dan menempatkan logo Milkomori di bagian tengah tabung agar mudah dikenali. Lalu untuk matematiknya, kami menghitung volume gabungan tabung dan juga kerucut untuk mengetahui kapasitasnya, yaitu sekitar 700 ml susu serta menghitung luas permukaan agar kedalaman pembungkusnya efisien. Jadi, desain kami itu menggabungkan kelima unsur dari STEAM, dari memahami konsep ilmiah, terus menerapkan teknologi, juga menguji desainnya secara rekayasa, terus menata tampilan secara estetis atau indah, hingga memastikan ukuran dan ringkasannya itu tepat dan benar. Nah, bagus sekali, boleh tepuk tangan teman-teman. Satu boleh, silakan duduk. Terima kasih. Nah, tadi Ibu sudah cek berkelompok, sudah mengerjakan desainnya dengan bagus, menarik, dan menggunakan perhitungan yang tepat. Nah, untuk pengerjaannya boleh di-up ke Google Drive. Nanti linknya Ibu kirim ke grup kelas ya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, apa nih yang dapat kita simpulkan? Matematika dengan desain produk nyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kesimpulan dari materi dan simulasi pembelajaran dengan menggunakan model pendekatan STEAM, yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode STEAM itu pembelajaran lebih aktif, bermakna, dan dekat dengan kehidupan nyata. Karena dengan pendekatan ini, siswa diajak untuk berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama. Namun metode ini juga memiliki kekurangan karena membutuhkan waktu yang cukup banyak dan fasilitas yang memadai agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum